Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Wulandari, NIM 2001066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menulis makalah, menulis laporan, dan menulis proposal. Yang pertama yaitu ada menulis makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah mengenai suatu topik yang tercakup dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan kegiatan seperti penelitian, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Fungsi makalah yang pertama yaitu ada pemenuhan mata kuliah, yang kedua ada menginformasikan suatu kebijakan, yang ketiga menjelaskan suatu kebijakan, yang keempat ada memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Jenis-jenis makalah. Jenis-jenis makalah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada makalah biasa dan yang kedua ada makalah posisi. Makalah biasa dibuat oleh mahasiswa untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang akan dibahas. Dalam makalah ini, mahasiswa tidak perlu memihak salah satu pendapat tertentu dan berargumen untuk mempertahankan pendapat tersebut. Yang kedua ada makalah posisi, yaitu mahasiswa dituntut tidak hanya menunjukkan penguasaan terhadap suatu teori, tetapi juga disertai alasan yang didukung oleh teori atau data relevan. Selanjutnya yaitu ada sistematika makalah. Sistematika makalah yang pertama itu ada judul karangan, yang merupakan kepala karangan yang digunakan untuk menandai karangan. Yang kedua ada abstrak. Abstrak merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi dari suatu artikel atau tulisan. Yang ketiga ada pendahuluan, yaitu bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini juga menguraikan masalah yang akan dibahas. Yang selanjutnya ada pembahasan, yaitu menguraikan tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan. Yang selanjutnya ada kesimpulan, yaitu makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian isi. Dalam pengambilan simpulan tersebut, penulis makalah harus mengacu kembali ke rumusan masalah yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka, yaitu suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya yaitu ada menulis laporan. Hakikat laporan. Hakikat laporan. Laporan merupakan sesuatu yang dilaporkan dari pihak satu ke pihak yang lainnya mengenai suatu masalah, baik lisan maupun tulisan. Bentuk pemberitahuan atau penyampaian berita dari seseorang bawahan terhadap atasan akan sesuatu kejadian. Jenis-jenis laporan. Jenis-jenis laporan yang pertama dari segi isi, yaitu ada penelitian, keuangan, dan penghasilan. Penelitian yaitu laporan yang berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Keuangan, bagian dari proses laporan keuangan. Penghasilan yaitu laporan yang berisi penghasilan dari laporan keuangan. Yang kedua ada segi waktu, yaitu ada laporan tahunan, triwulan, dan laporan semester. Laporan tahunan yaitu laporan pengembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Laporan triwulan yaitu laporan yang disajikan 2 periode sekaligus. Laporan semester yaitu ringkasan laporan atas kegiatan dan kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 semester awal. Yang ketiga ada segi cara penyampaiannya, yaitu ada laporan lisan dan tulisan. Laporan lisan yaitu bentuk laporan yang disampaikan secara oral sehingga bentuknya adalah suara atau bunyi yang terdengar. Laporan tulisan yaitu laporan yang disampaikan melalui tulisan sehingga bentuknya adalah aksara yang selanjutnya yaitu segi bentuk pelaksanaan, yaitu laporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Dan terakhir segi tugas perkuliahan, misalnya seperti laporan buku, laporan bab, artikel, atau dan yang lain-lain. Yang terakhir ada sistematika laporan. Sistematika laporan itu ada sesuai jenis laporannya dan secara umum. Secara umum berisi identitas laporan, ringkasan, daftar isi, tabel, gambar, ilustrasi, pendahuluan, landasan teoritis, metode pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, kesimpulan, daftar pustaka, dan juga lampiran-lampiran. Yang ketiga ada menulis proposal, hakikat proposal. Rencana yang dituangkan dalam
rencana yang dituangkan dalam rancangan kinerja. Proposal dibuat dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca sehingga mereka dapat memahami apa isi proposal, yaitu ada judul, latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, jadwal kegiatan, daftar pustaka. Kerangka usulan penelitian itu ada judul, latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, jika ada, metode atau cara penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.